Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lama saya tidak membuat video tutorial. Untuk kali ini saya merasa perlu untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan proses debugging pemrograman Python menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Namun sebelum itu kita lakukan, untuk yang belum melakukan instalasi Visual Studio Code, saya persilahkan untuk memperhatikan link yang ada di deskripsi. Itu saya tunjukkan bagaimana cara melakukan instalasinya. Harap diingat, itu adalah bagian dari video tutorial yang panjang. Jadi khusus untuk instalasi Visual Studio Code-nya hanya ada di sekitar 1 menit, dari menit sekian sampai sekian, seperti yang sudah saya tuliskan di dalam deskripsi. Oke, setelah Visual Studio Code terinstall, mari kita tunjukkan bagaimana cara melakukan programming sekaligus debugging program dalam bahasa Python menggunakan VS Code. Walaupun tadi yang saya tunjukkan ada video tutorial untuk instalasi VS Code di sistem operasi Windows, saya kira itu cukup mewakili instalasinya pada sistem operasi yang lain. Oke, ini adalah Visual Studio Code yang sudah dibuka, yang sudah terinstall, kemudian kita buka. Kita perlu melakukan instalasi extension atau menginstal ekstensi ke Visual Studio Code supaya dia bisa kita gunakan untuk melakukan pemrograman dalam bahasa tertentu. Nah, kita harus masuk ke sini ya, ke icon ini extension, ini kita klik. Kemudian ada dua macam cara untuk melakukan instalasinya. Pertama, kita kalau online itu bisa langsung install dari sini. Jadi ini kita ketikkan apa yang mau kita install. Misalnya untuk pemrograman Python kita bisa menggunakan Python extension pack. Nah, kalau baru saja kita install VS Code, pasti ekstensi itu belum terinstall. Ini ada di posisi paling atas. Kita bisa klik install. Nah, tapi ini hanya akan berlaku untuk saat ini saja, dalam arti kita tidak bisa memanfaatkan file yang terinstall di Visual Studio Code ini untuk komputer yang lain. Nah, kalau saya biasanya tidak hanya menginstal di satu komputer, tapi juga punya komputer yang lain, maka file ekstensi ini akan saya download dulu, baru kita install. Jadi untuk yang memanfaatkan fitur yang ada di VS Code ini ya tinggal klik install gitu ya, kemudian diikuti. Dan itu harus terkonek ke internet. Bisa jadi lama, bisa jadi cepat, tergantung dari kondisi traffic internet. Oke, terus sekarang kalau mau download dulu, bagaimana caranya? Nah, tentu saja kita harus masuk ke browser. Ini saya pakai Chrome. Kemudian ini ya, nanti masuk ke sini. Ini dari mana asalnya? Ya, ini saya dari googling gitu ya, dari Google kita masukkan ini kata kuncinya. Python Extension Pack, nama ekstensi dari file itu adalah VSIX ya. Ini, jadi sekaligus kita ketikkan di sini, kemudian tambah download gini. Kemudian kita klik, itu kita enter. Nah, dia ada di Visual Studio Marketplace. Ini kita klik saja. Kemudian masuk ke halaman yang tadi sebenarnya sudah saya tunjukkan. Tapi tidak langsung install ya, karena mau saya download dulu. Jadi ini kita download. Dari mana link downloadnya? Kalau dicari di sini tidak ada. Kita bisa mendownloadnya dari version history. Tab ini kita klik. Nah, kemudian ini ada link download. Ini baru kita klik, kita download. Nah, terus kita simpan di mana file itu? Ini sudah ada nih VSIX-nya. Ini kita download saja di folder download ya. Kemudian kita save. Oke, kita bisa cek
Nah, sudah terdownload, kita bisa masuk ke VS Code lagi. Nah, cara menginstalnya kita harus manfaatkan menu view. Nah, ini sudah ada command palette. Ini kita klik. Kemudian kita ketikkan install. Nah, ini sudah ada pilihan install from VSIX. Ini kita klik. Kemudian kita cari ada di mana tadi filenya. Tadi ada di download, ya kita pindah ke folder download. Kemudian ini kita pilih, kemudian install. Oke, ini sedang melakukan proses instalasi. Kita tunggu sampai dia berhenti melakukan proses. Ini ada pertanyaan, do you want taking a quick feedback survey? Remind me later, gitu aja. Nah, completed installing Python extension from VSIX. Berarti ini sudah selesai. Dan ini ditunjukkan dengan hilangnya tombol atau button install. Ini kalau kita klik, nah sekarang sudah ada ini, uninstall sama disable. Oke, setelah kita install Python Extension Pack, berarti Visual Studio Code ini sudah bisa dipakai untuk melakukan pemrograman. Oke, kita bisa klik File, kemudian kita pilih New Text File. Nah, ini sudah ada perintah untuk memilih bahasa yang digunakan. Select a language. Ini kita klik, kemudian kita pilih Python. Ini Python ya. Python. Ini kalau ada pertanyaan begini, lalu akses saja. Passwordnya. Yes. Oke. Ini sudah ada file kosong namanya untitled. Ingat, nanti kalau ada rekomendasi pemberian nama file Python secara default, itu kita ganti saja. Karena terkadang nama file yang direkomendasikan karena berdasarkan baris pertamanya itu tidak dikenali sama sistem operasi dan akan berakibat error. Oke, ini kita mulai untuk memprogramnya. Misalnya kita membuat list atau daftar. List namanya angka, begitu. Ini sekedar contoh saja supaya bisa ada programnya. Kemudian isinya ada 4 angka saja. 1, 4, 5, dan 10. Itu akan kita jumlahkan, maka kita menggunakan looping. Yang sebelum looping dilakukan, kita perlu variabel yang akan menyimpan hasil penjumlahan. Karena belum dilakukan looping berarti 0. Kemudian ini ada loopingnya. For i in angka. Jadi untuk setiap nilai-nilai di dalam angka itu kita sebut sebagai i setiap nilainya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjumlahkan sum dengan i. Dengan cara seperti itu nanti sum akan terupdate. Ya kan? 0 kemudian jadi 1, ya kan? Kemudian jadi 5, kemudian jadi 10. Nah, seperti ini ya. Ini oke, ini kita enter. Kemudian kita penjumlahan itu kemudian kita cetak. Print jumlah angka di bawah ini ya. Kemudian akan muncul daftar angkanya. Jadi kita print lagi setiap elemen di dalam angka. For i in angka, print i. Ya, seperti itu. Kemudian kita beri pembatas. Print, ini adalah pembatasnya. Hanya garis putus-putus. Print lagi tulisan adalah.
kemudian print nilai dari sum atau sum. Oke, ini harus kita simpan, file, kemudian save. Nah, ini ada nama defaultnya. Ini kan kalau nama default seperti ini sama sistem operasi akan disalahkan. Misalnya kita simpan di folder tertentu, folder Python atau apa, ini kita beri nama folder baru, py itu. Terus kita beri nama contoh Python. Kemudian kita save. Oke, ini programnya sudah siap untuk di-run. Nah, untuk melakukan running, kita bisa menggunakan menu ini run. Ada dua pilihan, start debugging sama run without debugging. Ya, yang start debugging ini kalau kita ingin melakukan slow motion, kita ingin mendebugnya, baris demi baris bisa, atau melompat dari satu titik breakpoint ke titik yang lain juga bisa. Atau kita langsung run dengan run without debugging. Ini cara yang pertama ya, dengan menu run. Tapi kita juga bisa dengan klik ini, tombol yang ada di situ, itu run Python. Ini pilihannya juga sama ya, ini run Python file, bisa juga debug Python file. Coba kita run. Ya, ternyata tidak ada kesalahan dari program kita. Jadi nanti kalau mendebug benar-benar kita hanya melakukan slow motionnya. Jadi ini jumlah angka di bawah ini 1, 4, 5, 10. Ini kalau dijumlahkan kan 20. Itu cara melakukan running. Terus bagaimana kalau kita mau melakukan proses debugging? Nah, untuk debugging kita bisa memilih tempat yang akan dipakai untuk berhenti atau breakpoint. Nah, titik break, titik mengerem gitu ya. Nah, ini ada merah-merahnya nih. Ini bisa kita hilangkan, bisa kita hidupkan lagi. Itu misalnya berhenti di situ. Kemudian nanti juga akan berhenti sebelum mencetak sum ini ya, sum ini ya. Ini kita tandai juga. Oke, ini bisa kita debug. Sekarang kita bisa menggunakan menu ini ya misalnya ya, yang sebenarnya sama juga dengan tombol ini. Nah, kita bisa memilih dengan run, kemudian start debugging. Ini kita debug begini. Nah, ini ada pilihan Python file. Ya, tentu saja ya, Python file. Kita klik run and debug. Ya, dia sudah berproses. Kemudian ini ada variables, ada variabel-variabel yang dipakai di dalam program ini yang sudah dijalankan atau sudah di-run. Tanda sudah di-run batasnya adalah panah kuning ini. Panah kuning ini ya. Jadi ini di-run tapi baru sampai awal baris kedua atau baru sampai baris pertama saja yang di-run karena ini ada breakpoint. Jadi baris kedua belum di-run. Alias ini kalau ada variabel sum, ini belum ada di situ. Kemudian di sini juga ada debug console. Ya, ini kita kalau mau mencoba perintah-perintah untuk mengintervensi program ini. Jadi di dalam program ini nggak ada, tetapi mau kita cek. Ini seperti Python shell. Oke ya, coba ini baris kedua kita jalankan. Kita bisa melakukan proses selanjutnya, tidak hanya menjalankan baris kedua ini saja, tapi proses-proses yang lain yang terkait dengan debugging itu dengan ini, tombol-tombol ini. Itu ada continue. Continue ini berarti dia akan melanjutkan ke breakpoint selanjutnya. Ini juga ada pilihan lagi, tuh step over. Jadi mau melanjutkan baris demi baris, step over. Melompat begitu ya ini. Ini kalau ada satu subprogram atau satu function atau prosedur atau void itu bisa dilompati, dia tidak masuk. Tetapi kalau ini ya step into berarti nanti kalau ada subprogram dia memanggil program yang lain katakan begitu ya, maka dia akan masuk. Kemudian kalau mau keluar dari program itu kita bisa milih dengan step out. Sekarang belum bisa diperagakan karena kita belum membahas fungsi dan prosedur. Kemudian ini kalau mau restart, dan yang terakhir sudah jelas warnanya ini kalau mau berhenti. Stop. Oke, sekarang kita coba dulu yang
step over. Jadi melompat ya. Jadi baris kedua ini akan dilompati. Sum sama dengan 0. Berarti ini hanya akan menghasilkan nilai 0 masuk ke sum. Di sini belum ada ya. Maka ini kalau kita klik, ya efeknya hanya memasukkan 0 ke sum. Gitu ya. Terus ini mau dicoba untuk setiap i di dalam angka. For i in angka. Ini kalau kita lompati, maka dia akan berpindah atau menuju ke baris 4. Ini kita lompati aja begini. Ya, dia hanya mengubah i-nya nih. I-nya sekarang jadi dikenal, tadi belum dikenal. I-nya jadi 1. Karena yang pertama ini 1 ya. For i atau i ya kalau Indonesia ya, in angka 1. Kemudian apa yang dilakukan? Jadi nanti akan dijumlahkan 0 ditambah dengan i yang 1 gitu. Jadi 0 tambah 1 ya 1. Jadi nanti sumnya ini akan menjadi 1. Coba ini. Ini. Ya, dia jadi 1 beneran. Terus ini kalau diklik lagi, dijalankan lagi, maka nanti akan menjadi 4 i-nya ya kan? Ini karena yang berikutnya adalah 4. Ini coba kita lompati begini. Baris ketiganya. Ya, ini i-nya jadi 4. Jadi kalau baris 4 ini dijalankan lagi, dilompati lagi, maka nanti 4 akan ditambah i. Oh, sorry. 4 akan ditambah 1 ya, karena sumnya baru 1 nih. Jadi nanti sumnya akan menjadi 5. Ini kita pilih, dilompati. Ya, sumnya jadi 5. Oh, jadi kita tahu ya, nanti dia akan seperti itu. Oke, kita sekarang coba lagi. Kita mau coba melompat jauh segini ya. Ini dengan continue. Nah, pakai ini. Continue. Nanti dia akan berhenti di breakpoint selanjutnya. Jadi setelah dia mencetak baris ini, maka dia akan berhenti. Oke, nanti sambil kita coba tab debug console. Apa efeknya? Oke, jadi kita bisa memanfaatkan juga yang seperti ini. Tapi nanti ini ada outputnya ya, karena di print. Coba kita lakukan saja sekarang. Kalau ini kita continue. Oke, continue. Jadi ini sudah selesai menjumlahkannya, ya kan? Sekarang jumlahnya ini menjadi, sumnya menjadi 20, ya kan? Karena 1 ditambah 4 itu 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 10, 20. Terus ini ada print, cetak ya. Semua i dicetak, kemudian ada garis putus-putus. Ya, berarti dia ada di sini, di terminal. Kemudian berhenti setelah mencetak garis-garis putus. Misalnya kita mau intervensi, mau mendahului print sum ini nanti hasilnya apa, ya kita ke debug console. Bisa kita print sum gini ya. Ini seperti Python shell. Ya tuh, sumnya 20. Atau kita mau print i, sekarang i-nya berapa? Print i. Ya, 10 gitu kan, karena memang i yang terakhir kan 10. Oke, kalau kita mau lanjutkan dengan debuggingnya, maka kita bisa pindah juga ini ke terminal. Kemudian ini kita eksekusi, kita step over. Print adalah, jadi nanti di bawahnya akan ada tulisan adalah. Tapi ini kacau ini ya, kacau gara-gara campuran ya, tampilannya campuran antara yang proses debugging dengan debug console. Oke, kalau seperti ini berarti kita ulangi lagi saja. Ulangi saja supaya murni gitu ya. Jadi ini kita stop. Karena kita sudah tahu prosesnya kan. Ini kita stop. Gini. Terus dimulai dari awal. Jadi mulai dari debug Python file. Oke. Dia berhenti di situ ya kan. Ini juga belum mulai apa-apa. Terus kita mau lompat ke sana. Lompat ke sana pakai continue. Ya, seperti ini. Berhenti di situ kan. Terus dia siap menjalankan baris ke-10 dengan melompat ini ya. Tuh, step over. Ya, adalah. Kemudian kalau di step over lagi pasti akan tertera nilai dari sum. 20. Ya, seperti itulah proses debugging
program Python menggunakan VS Code. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.